Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Martasya Aprila, dalam praktikum pengantar teknologi dan informasi dari kelompok 3 jurusan Matematika angkatan tahun 2024. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi software mengenai matriks laboratori atau MATLAB. Nah, di mana untuk itu kita di sini mengenai soal nomor 2 untuk memenuhi tugas nomor 2 untuk mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk dan kita share screen. Kita akan masuk ke menu MATLAB-nya itu sendiri. Nah, di sini kita akan mengetikkan yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC dengan ketentuannya koefisien dan konstantanya itu setiap orang harus berbeda seangkatan, dan koefisien dan konstantanya itu berupa bilangan trigonometri atau akar, tidak boleh bilangan bulat, dan hasilnya itu harus mempunyai dua solusi, bukan satu solusi atau imajiner, dan hasilnya dibulatkan menjadi 3 desimal. Nah, kali ini saya sudah ada nilainya itu berbeda dari setiap angkatan, di mana saya memasukkan nilainya itu akar 3, akar 7, dan akar 15. Nah, langsung saja. Misalkan kita isi nilai di variabel A-nya itu dengan SQRT 3. Nah, di mana itu nilai A itu akan saya isi dengan akar dari 3. Langsung saja SQRT itu karena untuk mencari nilai akar kuadrat. Nah, untuk itu kita enter. Nah, langsung saja kita isi yaitu akar dari 3 itu, akar dari A3 itu. Nah, akar dari 3 itu yaitu 1,7321. Nah, langsung aja kita isi nilai variabel B-nya itu SQRT juga nilai akar dari 7. Nah, langsung saja kita enter. Nah, nilai akar dari 7 itu sendiri itu 2,6458. Sedangkan saya isi di variabel C-nya itu SQRT 15. Nah, nilai akar dari 15 itu sendiri yaitu 3,8730. Nah, ini adalah common Windows itu adalah apa saja yang kita masukkan untuk kita menuliskan suatu fungsi di dalam MATLAB itu sendiri. Nah, sedangkan workspace ini adalah untuk mengetahui cara kerjanya itu, yaitu variabel-variabel yang telah kita isikan, dan ini nilai value-nya atau nilai dari hasil variabel yang telah kita inputkan itu sendiri. Nah, untuk common history itu adalah history apa saja yang telah kita gunakan atau yang telah kita masukkan. Contohnya itu yaitu tadi nilai dari variabel A, nilai variabel B, dan nilai variabel C. Nah, langsung saja di sini kita menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu yaitu min B plus minus dari akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, langsung saja kita masukkan, misalkan kita isi nilai variabel X1 dulu, dengan yaitu min B kita tambah dengan akar dari akar dari B kuadrat dikurang dengan 4 dikali dengan A dikali dengan C. Terus kita bagi. Kita bagi dengan 2 dikali dengan A. Nah, di sini 2 kita kali dengan A. Nah, di sini untuk yang pertama kan karena tadi rumusnya plus minus, jadi ini kita plus dulu, kita ganti jadi min B plus dari akar dari B kuadrat ini. Untuk perpangkatan dia menggunakan kayak bintang 1 di atas itu ya. Nah, untuk sedangkan dikurang 4AC, jadi 4 untuk perkaliannya itu bintang, jadi 4AC, A dikali C, dan terus dia dibagi dengan 2 dikali A. Nah, langsung saja kita enter. Nah, ini untuk nilai dari variabel X1-nya itu yaitu min 0,3638 ditambah 1,28561. Nah, untuk variabel yang X yang kedua itu sama seperti tadi, di mana kita langsung saja copy paste ini karena kita cuman menggantinya untuk yang plus minusnya. Nah, kita ganti saja itu tadi plus dan sekarang kita ganti ke minus. Jadi min B dikurang akar dari SQRT B kuadrat dikurang dengan 4 dikali A dikali C dan dibagi dengan 2A. Nah, langsung saja kita enter. Nah, ini untuk nilai dari si X2 itu. Jadi nilainya itu tadi min 0,7638 dikurang dengan 1,28561.
Nah, lanjut kita ke Efrin, di mana untuk Efrin itu sendiri yaitu berfungsi untuk menampilkan data dari jendela command Windows yang telah kita inputkan. Misalkan app, print app, app, print app. Nah, untuk itu kita klik X1 karena kita akan mengisi ke variabel 1 dengan modulo. Modulo ini yaitu untuk kita tampilkan data itu di dalam X1 dan kita isi 3F. 3F ini berfungsi untuk kita menghasilkan bilangan desimal dari 3 angka di belakang koma. Dan lanjut kita ke pembagian kiri len n, untuk itu ke enter, pengganti enter dari suatu bilangan ini sendiri. Lanjut di koma atas dan di koma bawah dan ke X1. Nah, selanjutnya titik koma. Nah, di mana print app ini kan tadi untuk menampilkan data dari suatu nilai command Windows itu sendiri. Sedangkan X1 modulo ini digunakan untuk memasukkan data itu di dalam variabel X1 itu. Sedangkan di bagian titik 3F ini untuk kita mencetak bilangan dengan desimal dari 3 angka di belakang koma. Sedangkan untuk len n ini sendiri yaitu untuk memindahkan baris yang pertama itu dengan baris selanjutnya. Nah, sedangkan untuk itu, untuk titik koma itu sendiri, nah untuk di X1 itu kan tadi di variabel X1 itu. Nah, langsung saja kita enter. Nah, ini hasilnya yaitu benar ya, minus 0,764 karena kita menghasilkan bilangan di 3 angka di belakang koma itu sendiri. Nah, lanjut juga untuk yang kedua kan kita tadi dapat nilai X1-nya, jadi untuk kedua itu sama saja seperti tadi. X2 tinggal kita ganti X2 yaitu modulo dari 3 titik F len n dan kita isi dengan X2. Nah, sama ya seperti tadi, karena kita print F menghasilkan nilai dari X2 itu sendiri. Nah, langsung saja kita enter. Nah, ini untuk nilai dari X2-nya itu sendiri. Jadi sama seperti tadi, nilainya 0,764. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wadaw, saya mohon ampun. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung aja ya kita save as, yaitu kita save dengan kita misalkan dalam MATLAB kita masukkan yaitu contohnya di download aja ya. Kita masukkan data tadi. Nah, kita tulis misalkan nama kita yaitu, misalkan kita klik Nurtaisya Aprilia, Lamsol bab ini bab 7 ya teman-teman. Lamsol bab 7, Lamsol bab 7 nomor 2. Nah, jadi ini nama saya dan Lamsol bab 7 nomor 2 kita set ya. Nah, ini sudah ter-save dan akan tampil di bagian file folder. Coba kita lihat. Di download kita save tadi. Nah, ini sudah tampil ya untuk hasil dari MATLAB tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.